Zina bin minasiba, semua yang bertaring dari binatang buas, wa kulli zimahlabin minatoir, semua yang memiliki cakar dari burung. Tambahnya hanya 2 itu. Makanya binatang yang haram itu sebenarnya gampang meniteninya, yaitu sesuatu yang diharamkan itu hanya 4 dari Al-Quran dan 2 tambahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangkai. Selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Masih diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan ibadah sholat subuh dengan berjamaah, dilanjutkan dengan kajian Sabtu pagi. Mudah-mudahan perjumpaan kita dan kegiatan kita pada pagi hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam mudah-mudahan tetap tercurah terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga juga sahabat. Juga mudah-mudahan tercurah terlimpah kepada umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, rahimakum rahimani Allah ajmain. Pagi ini kita akan bahas firman Allah yang kemarin perjumpaan terakhir sudah kita singgung sedikit, tentang makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la ajidu fima uhilla iya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rizqun aw fisqun uhilla li ghairillahi bihi faman iturra ghaira baghi wal 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, la ajidu, saya tidak mendapatkan, fima uhiya ilayya, atas apa-apa yang diwahyukan kepadaku, ala to'imin, atas makanan, yat'amuhu, yang dimakan, illa, jadi yang diharamkan itu, illa, kecuali, ini yang diharamkan berarti, jadi semua yang dimakan, yang disebut ini adalah yang diharamkan. Illa ayyakuna maitatan, kecuali maitah. Maitatan apa artinya Bapak Ibu? Bangkai, satu bangkai. Audaman masfuha, atau darah yang mengalir, yang banyak dijual di pasar Aji Barang itu. Kalau di Purwokerto mungkin tidak ya, yaitu didih. Wonten mboten? Wonten juga di sini. Oh kathah malah nggih, sami Aji Barang. Audaman masfuha, darah yang mengalir, termasuk didih itu haram. Aulah mahinzir, atau daging babi. Fa innahu rijsun, sesungguhnya semua itu adalah kotor. Au fiskon uhilla li ghairillah, atau sesuatu hewan yang disembelih bukan karena nama Allah, tapi selain Allah. Famaniturro, barang siapa yang terpaksa, ghairu baghin, juga karena tidak suka, wala adin, dan tidak berlebih-lebihan,
Wa inna rabbaka ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hanya 4 Bapak Ibu yang diharamkan oleh Allah dalam ini kalau tidak salah Quran surah Al-Maidah 145 tidak salah. Mohon maaf nanti kalau keliru kita cek ulang. Hanya 4 yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran. 1 apa? Maitatun, yaitu bangkai. Maitah, bangkai. Yang kedua, lahma khinzir, daging celeng atau babi. Yang kedua adalah darah, mohon maaf betul, daman masfuha, darah yang mengalir. Yang ketiga daging babi. Sedangkan yang keempat adalah wa ma uhilla li ghairillahi bih, yaitu yang disembelih bukan dengan menyebut nama Allah. Disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Selain ini hukum asalnya adalah halal menurut Al-Qur'an. Menurut Al-Quran selain yang 4 ini semua binatang itu halal. Ular juga halal, gitu, nggak ada dalam ayat ini. Tapi jangan keburu-buru ngambil kesimpulan dulu Bapak Ibu, nggih, karena nanti akan kita ambil kesimpulan terakhir. Bahkan kemarin saya sebutkan apa? Anjing juga tidak disebutkan dalam ayat ini. Saya buka tafsir yang berbahasa Arab, tafsir Al-Muyassar. Kul itu artinya kul ayyuhar rasul, yaitu Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, la ajidu fi ma uhila ilayya muharraman. Saya tidak mendapatkan sesuatu yang diwahyukan kepadaku haram. Ya, artinya semuanya halal. Illa, kecuali, jadi Rasulullah disuruh oleh Allah untuk mengatakan sesuatu yang diwahyukan kepada Rasulullah itu yang haram itu hanya 4. Yaitu maitah, bangkai. Tapi ada pengecualiannya, kecuali bangkai apa Bapak Ibu? Ikan. Bangkai ikan dan belalang. Bangkai ikan dan belalang itu halal. Teri itu kan bangkai ya, itu halal. Au daman masfuha, darah yang mengalir. Karena ada darah yang tidak mengalir, yang halal, yaitu darah yang bercampur dengan daging, yang diam di situ, maras bahasa Jawa Timurnya itu, yang bersembunyi di balik tulang, ya nggak yang bersembunyi di balik tulang. Kalau biasanya kalau ayam itu di dada itu juga darah sebenarnya, tapi itu halal karena tidak mengalir. Kemudian yang disembelih selain menyebut nama Allah. Dan yang keempat adalah orang yang terpaksa memakan barang yang haram, tapi ada syaratnya. Ghairu baghin wala adin, syaratnya. Makan daging babi bisa menjadi boleh kalau dalam keadaan terpaksa. Minum khamr boleh kalau dalam keadaan terpaksa. Tapi syaratnya ada 2 disebutkan setelahnya. Ghairu baghin wala adin. Famaniturra ghairu baghin wala adin. Barang siapa yang melakukannya karena terpaksa, memakan barang haram karena terpaksa, tapi ghairu baghin, dia sendiri tidak suka sebenarnya, wala adin, tidak berlebihan. Jadi syaratnya ada 2. Boleh makan barang yang haram kalau terpaksa itu. Makan daging babi terpaksa, minum khamr terpaksa, itu menjadi tidak dosa kalau hatinya tidak suka sebenarnya dan tidak berlebihan. Kalau dalam usul fikih yang paling masyhur contohnya adalah
orang yang minum minuman khamr karena terpaksa lisaddir romak, yaitu untuk menghilangkan tersedak di sini. Minum khamr karena terpaksa menghilangkan tersedak di sini karena tidak ada makanan yang minuman yang lain kecuali khamr. Atau orang yang berada di tengah laut atau di suatu tempat padang pasir, katakanlah di tengah padang pasir, yang dia terancam dengan kematian karena saking hausnya, tidak ada minuman lain kecuali khamr. Itu boleh diminum, tapi ghairu baghin wala adin, dia sebenarnya tidak suka dan tidak boleh berlebihan. Untuk apa? Sekedar menghindarkan diri dari kematian. Menghindarkan diri dari kematian itu boleh. Tapi kalau menghindarkan diri dari kematian itu ya hanya 1 sendok, 2 sendok cukup. Tapi menghindarkan dari kematian 1 gelas khamr diminum kabeh. Nah, itu enggak boleh, itu berlebihan. Itulah arti ghairu baghin wala adin. Boleh meminum, memakan sesuatu yang diharamkan kalau dalam keadaan terpaksa, tapi syaratnya 2, ghairu baghin wala adin. Tidak suka sebenarnya dia dan tidak berlebihan. Fala isma alaih, tidak ada dosa baginya. Jadi memang Bapak Ibu, dalam ayat ini tidak ada yang diharamkan oleh Allah, anjing sekalipun tidak disebutkan pengharamannya. Bahkan yang saya baca di rakaat kedua tadi, mari kita ulangi yang saya baca di rakaat kedua, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atasmu bangkai. Ini ayat lain ya, Al-Maidah ayat 3. Kalau yang tadi kalau tidak salah Al-Maidah ayat 145, kalau yang saya baca rakaat kedua itu Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagimu memakan bangkai. Wadamu, darah. Walahmul khinzir, daging babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan yang disembelih bukan dengan menyebut nama Allah atau menyebut nama selain nama Allah. Al-maitatu wadamu walamul khinzil wa ma uhilla li ghairillah. Adamu, maitatu bangkai, wadamu darah, lahmul khinzil daging babi, wa ma uhilla li ghairillah bi, yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah atau dengan menyebut nama selain nama Allah. Wal munkhaniqatu, yang mati tercekik. Wal munkhatu, wal mutaraddiyatu, wal munkhaniqatu wal mauqudatu, yang tercekik, al mauqudatu yang mati terpukul, digebuk. Wal mutaraddiyatu, yang mati terjatuh dari mobil, ya kan? Kan ada pernah melihat kuda sapi terjatuh dari mobil mati. Wal mutaraddiyatu wan natihatu, yang mati tertusuk, tertanduk termasuk. Wa ma akala sabu'u, dan apa-apa yang dimakan oleh binatang buas. Illa ma zakaitum, kecuali kamu sempat menyembelihnya. Jadi dalam Al-Maidah ayat 3 pun tidak disebutkan kecuali 4. Yaitu apa? Di Al-Maidah 145 juga hanya 4, kemudian Al-Maidah ayat 3 yaitu 4 saja. Al-maitatu, darah, bangkai, wadamu, darah, walahmul khinzir, daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih, yang disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah. Kemudian tambahan ini penjelasan. Wal mutaraddiyatu wan natihatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu, yang tercekik, yang tertusuk, yang terbanting atau yang terjatuh. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi, yang disembelih dengan nama selain nama Allah. Itu yang diharamkan. Jadi tidak ada penyebutan pengharaman anjing di Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, enggak ada. Pasti tidak akan kita dapatkan ayat Al-Quran yang mengharamkan
anjing sekalipun. Tapi Bapak Ibu, memahami Al-Quran itu harus menyeluruh, tidak boleh hanya mengambil 1-2 ayat. Dalam ayat lain Allah berfirman, tapi mohon maaf sebelumnya, sampai karena hanya melihat 2 ayat ini barangkali banyak ada sebagian kelompok yang saya katakan sampai hari ini masih menghalalkan daging anjing. Ada. Kalau yang masyhur, ini bukan rahasia, masyhur di Jawa Timur adalah yang mengharamkan itu adalah Persis, yang markasnya di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Itu sampai sekarang masih menghukumi anjing itu sebagai binatang yang halal. Karena dalam Al-Maidah, dalam Al-Quran tidak disebutkan haramnya, tidak disebutkan. Tapi sekali lagi Allah juga berfirman dalam Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Allah berfirman, atiullaha, taatlah kamu kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kamu kepada rasul. Nah, disinilah kita memahami bahwa ternyata hukum Islam itu sumbernya bukan hanya Al-Quran, tetapi juga hadis. Allah saja berfirman, atiullah, taatlah kamu kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kamu kepada Rasul, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah pun akan bisa melengkapi bahkan menambah hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Berdasarkan ayat ini, atiullaha wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Itu kemudian Rasulullah itu menjadi sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah juga menjadi sumber hukum, bahkan terhadap hukum yang belum ada dalam Al-Quran, termasuk pengharaman anjing. Pengharaman anjing itu tidak ada dalam Al-Quran. Saya berani bersumpah demi Allah, tidak ada satu ayat pun yang mengharamkan anjing dalam Al-Quran. Tapi kan itu tadi, Rasulullah, hadis itu adalah sumber hukum yang kedua. Dan bahkan hadis itu bisa menambahkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Yang dalam Al-Quran tidak ada penjelasannya, dijelaskan oleh oleh hadis. Maka hadis bisa menambahkan. Ada 3 Bapak Ibu ayat Al-Quran yang ketiga-tiganya berisi 2 hal. Jadi ada 3 ayat Al-Quran yang ketiga-tiganya berisi 2 hal. Kalau 2 hal ini tidak berjalan kedua-duanya, maka percuma. Pertama apa? Atiullaha wa atiur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, batal itu. Taat kepada Rasul tapi tidak taat kepada Allah, itu juga batal. Jadi seperti 2 sisi mata uang. Di sisi sini ada gambar Bung Karno Hatta, di baliknya ada gambar Bandara Soekarno. Kalau yang ada hanya gambar Soekarno Hatta, terus baliknya polos, laku nggak uang itu? Nggak laku, nggak bakalan laku. Sama ketaatan kepada Allah kok tidak diikuti dengan ketaatan kepada Rasul, itu nggak ada gunanya. Atau taat kepada Rasul tapi tidak diikuti juga dengan ketaatan kepada Allah, itu juga tidak ada gunanya. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua adalah dalam kaitannya birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib.
Berbakti pada orang tua itu hukumnya wajib. Dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana. Di akhir ayat, di ayat lain Allah berfirman, anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Inilah ayat Al-Quran yang kedua yang berisi dua hal juga, yaitu anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada manusia, yaitu kedua orang tua. Artinya apa? Ketaatan kepada Allah itu juga akan menjadi batal kalau tidak diikuti dengan berbakti kepada kedua orang tua. Saestu Bapak Ibu, tidak bisa sampai surga Allah kalau manusia itu berbakti, kalau manusia itu bertakwa, taat kepada Allah, tapi durhaka kepada orang tua. Di ayat kedua isinya dua, yaitu kewajiban untuk taat kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Ayat pertama tadi kewajiban untuk apa? Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Taat kepada Allah, semua dalam ayat Al-Quran, firman Allah dalam Al-Quran ditaati, tapi tidak mau taat kepada Rasulullah, ya nggak sampai surga itu, nggak bisa. Taat kepada Allah, tapi durhaka kepada kedua orang tua, bisa sampai surga nggak Bapak Ibu? Nggak bisa, karena ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua, dan murka Allah ada murka pada orang tua. Demikian juga begitu sebaliknya, kepada orang tua taat, berbakti, birrul walidainnya bagus, tapi nggak mau taat sama Allah, sampai surga nggak? Enggak. Taat kepada Allah tanpa diikuti ketaatan kepada Nabi nggak bisa sampai surga. Taat kepada Nabi tapi nggak taat sama Allah juga nggak bisa sampai surga. Taat kepada Allah tapi durhaka kepada orang tua juga tidak bisa sampai surga. Taat kepada orang tua tapi bermaksiat kepada Allah juga tidak bisa sampai surga. Itu ayat yang kedua. Jadi satu ayat tapi isinya dua, yang kedua-duanya harus berjalan bersama-sama. Sedangkan yang ketiga adalah tidak bersyukur kepada Allah kalau manusia itu tidak mau berterima kasih kepada manusia. Syukurnya seseorang kepada Allah itu tidak sah kalau tidak diiringi dengan berterima kasih kepada manusia. Malam yashkurillah, lam yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah bagi orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Makanya Bapak Ibu, ketika kita diberi sesuatu oleh manusia, ya harus berterima kasih. Itu sebagai rukun syarat kita akan diterima rasa syukur kita kepada Allah, karena kita berterima kasih kepada manusia. Saya kembalikan kepada atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kalau kita hanya mengambil dua ayat tadi, Al-Maidah, di awal Al-Maidah, yaitu ayat ketiga, dan di belakang 145 tentang 4 hal yang diharamkan dalam Al-Quran. Kalau hanya mengambil itu saja, pasti kita nanti juga akan mau memakan daging anjing, daging ular, daging buaya, itu mau kita makan. Padahal Allah memerintahkan kita untuk atiullaha wa atiur Rasul, taat kepada Allah juga taat kepada Rasul. Jadi perintah untuk taat kepada Rasul itu yang menyuruh siapa Bapak Ibu? Allah. Jadi kalau kemudian dalam Al-Quran yang disebut haram itu hanya 4, kemudian Rasulullah menambah yang ke-5, yang ke-6, yang ke-7, wajib ditaati apa tidak? Wajib, karena itu juga perintah Allah. Memang dalam Al-Quran yang diharamkan hanya 4.
al-maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Yaitu bangkai, darah, daging babi yang disembelih dengan nama selain nama Allah. Itu hanya 4 tok, itu enggak ada selain 4 itu, enggak ada. Makanan binatang selain 4 itu enggak ada. Khomer lain, karena khomer itu minuman. Ya, artinya yang dalam bentuk makanan itu hanya 4. Selain 4 itu dalam Al-Quran, kalau kita hanya melihat satu hadis, satu ayat, 2 ayat, menghalalkan semua yang binatang yang lain. Tapi kan Rasulullah menambahkan yang ke-5, ke-6, ke-7, 8, 9 dan seterusnya. Ditaati apa tidak sekali lagi? Ditaati, karena taat kepada Rasulullah itu perintah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taat kepada Rasulullah itu sebenarnya adalah taat kepada Allah. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha an akli kulli zinabin minas siba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha, melarang, an kulli, dari setiap zinabin yang memiliki taring, minas siba, dari binatang buas. Ini tambahan dari Rasulullah. Kalau berpegang pada Al-Quran saja hanya 4 tadi. Tapi ingat Bapak Ibu, beragama itu pedomannya apa? Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kemudian hadis menambahkan yang lain selain Al-Quran, maka itu juga harus ditaati. An kulli zinabin minas siba, semua binatang buas yang bertaring. Anjing bertaring apa tidak? Bertaring. Buas apa tidak? Buas. Itulah tambahan dari Rasulullah, haram. Makanya tidak boleh dimakan. Inilah mazhab kita. Meskipun ada di sana mazhab lain yang tetap berpegang anjing itu tidak haram. Tapi kita di Muhammadiyah juga mengikuti pemahaman yang seperti ini. Ya, anjing juga termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis, karena hadis itu boleh bisa menambahkan hukum Al-Quran yang dalam Al-Quran belum disebutkan. Yang dalam Al-Quran disebutkannya 4, sekali lagi hanya 4. Bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih selain dengan nama Allah. Kalau Rasulullah menambahkan yang ke-5, itu juga harus ditaati, karena itu juga perintah Allah untuk taat kepada Rasulullah. Sekarang contoh lain lah Bapak Ibu, bahwasanya kita dalam beragama repot kalau hanya berdasarkan Al-Quran saja. Kita itu kalau berhidup kok hanya berpegang pada Al-Quran saja, repot. Contoh, coba tunjukkan kepada saya, sholat subuh itu 2 rakaat dalam Al-Quran. Ya, mana ayat Al-Quran yang menunjukkan sholat subuh 2 rakaat? Ada apa tidak? Dengan cari dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas gak bakalan ketemu ayat Al-Quran yang menyebutkan sholat subuh 2 rakaat. Kalau nggak percaya sama Samsudin, tanyakan pada ulama Muhammadiyah, Ustaz Adi Hidayat. Ada nggak Bapak Ibu dalam Al-Quran sholat subuh 2 rakaat? Ada apa tidak? Nggak bakalan ditemukan. Sholat duhur 4 rakaat ada dalam Al-Quran? Nggak ada. Sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ada apa tidak? Nggak bakalan ketemu. Sampai sekolah di Madinah, di Mesir, sampai S3 pun nggak bakalan ditemui dalam Al-Quran. Ditemukannya di mana? Dalam hadis, yaitu hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah itu bukan hadis yang diucapkan, tapi hadis dalam bentuk perbuatan Nabi. Dalam bentuk perbuatan Nabi. Nabi tidak mengatakan sholatlah subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, sholatlah isya 4 rakaat. Nabi tidak mengatakan begitu. Karena langsung dikerjakan, namanya hadis fi'liyah, dilihat oleh para sahabat.
Makanya hadis itu adalah ma'udhifa ila Nabi SAW qaulan wa fi'lan wa takriron. Hadis itu adalah apa yang diucapkan, semua yang disanadkan, yang dikembalikan kepada, yang disandarkan kepada Nabi dalam bentuk perkataan, perbuatan dan persetujuannya. Ini namanya hadis fi'liyah. Salat subuh 2 rakaat itu hadis fi'liyah. Nabi cukup mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti kamu melihat aku sholat. Nah, Rasulullah sholat subuhnya 2 rakaat, ya kita ikut 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat, kita ikut 4 rakaat. Asar 4 rakaat, kita ikut 4 rakaat. Jadi mengikuti Rasulullah sekarang langsung dikerjakan oleh Rasulullah. Sekali lagi dalam Al-Quran tidak disebutkan bilangan-bilangan rakaatnya tidak disebutkan. Nah ini kan sama seperti Al-Quran Al-Ma'idah hanya melarang 4, yaitu bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan yang disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah. Kan hanya 4 ditambahkan oleh Rasulullah. Wa kulli dzinabin minas siba, semua yang binatang yang bertaring dari binatang buas, ditambahkan oleh Rasulullah. Sama seperti perintah untuk sholat. Perintah untuk sholat itu dalam Al-Quran umumnya wa aqimus sholah, ya kan? Aqimis sholata dan seterusnya. Aqimis sholata liduluki syamsi isakil laili wa Qur'an al-fajr wa yuqimuna sholah wa aqimus sholata wa atu zakah. Dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat, dan seterusnya. Tidak menyebut bilangan rakaat. Maka kemudian Rasulullah menambahkan, menjelaskan bilangan rakaat. Nah, itu. Dan begitu itu banyak Bapak Ibu, tidak hanya pada bilangan sholatnya saja. Termasuk yang sifatnya teknis, makanya sering orang mengatakan Al-Quran itu ibaratnya anggaran dasar yang masih bersifat umum, global, dirinci oleh hadis sebagai anggaran rumah tangga yang merinci, menjelaskan Al-Quran. Dan manusia yang paling bisa menjelaskan Al-Quran adalah siapa? Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling benar, paling bisa menjelaskan Al-Quran. Ahli tafsir yang paling benar itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Bukan berarti ahli tafsir yang lainnya salah. Ya, tapi yang paling tinggi, mufasir yang paling tinggi manusia itu adalah Rasulullah SAW. Berikutnya Bapak Ibu, hadis yang lain. Ini hadis dari sahabat Ibnu Abbas. Beliau berkata, "Nah Rasulullah SAW melarang an kulli dzinabin minasiba, semua yang bertaring dari binatang buas, ditambahkan lagi wa an kulli dzimahlabin minat toir." Kalau hadis pertama tadi kullu dzinabin minasiba, yaitu semua yang bertaring dari binatang buas, ditambahkan oleh hadis berikutnya wa kulli dzimahlabin minat toir, semua yang memiliki mahlab, kuku panjang, cakar, minat toir, dari binatang burung, dari burung. Nah, ini umum, tambahan Nabi itu umum. Hanya 2 sebenarnya tambahan Nabi itu. Tambahan Nabi hanya 2, yaitu apa? Kulli dzinabin minasiba, semua yang bertaring dari binatang buas, wa kulli dzimahlabin minatoir, semua yang memiliki cakar dari burung. Tambahnya hanya 2 itu. Makanya binatang yang haram itu sebenarnya gampang meniteninya, yaitu sesuatu yang diharamkan itu hanya 4 dari Al-Quran dan 2 tambahan Rasulullah SAW. Bangkai, darah yang mengalir, kemudian daging babi, kemudian apa? Yang disembelih dengan nama selain nama Allah. Ditambahkan oleh hadis Rasulullah 2. Pertama adalah
yang bertaring dari binatang buas, yang bercakar dari semua burung. Itu menjijikkan, lain sebagainya, itu ijtihad manusia, ijtihad ahli fikih. Monggo, cacing ada apa enggak? Cacing bertaring apa tidak? Tidak. Buas apa tidak? Enggak. Bercakar apa tidak? Tidak termasuk itu. Tapi itu termasuk kalau pelajaran fikih itu yang menjijikkan. Tapi ini ijtihadi Bapak Ibu. Ijtihadi itu artinya ijtihadnya para ahli fikih. Yang pokok ya itu tadi. Maka boleh nggak makan cacing? Boleh. Silahkan nanti bapak-bapak kalau dapat cacing di sawah banyak dibawa pulang digoreng. Mau apa enggak? Mau apa tidak? Ibu-ibu kersa apa mboten? Cacing sing gede-gede sak menten-menten itu bawa pohon pisang itu dipotong-potong. Nah, untuk obat apa itu? Tipes. Nah, itu kan enggak apa-apa itu, boleh. Apalagi untuk obat. Apalagi untuk obat. Itu. Ular, masuk mana ular? Masuk kategori mana? Binatang buas yang bertaring, tidak boleh. Nggak boleh. Tapi bagi orang yang hanya berpegang pada Al-Quran, ularnya dimakan. Saestu, karena nggak ada disebutkan, anjing tidak disebutkan, ular nggak disebutkan, buaya nggak disebutkan, harimau nggak disebutkan. Semua bisa dimakan itu. Kalau hanya berpegang pada Al-Quran. Padahal Al-Quran sendiri memerintah kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Maka ketika Rasulullah menambahkan, sesungguhnya itu adalah wahyu juga. Saya yakin Rasulullah menambahkan semua binatang bertaring dari binatang buas. Kemudian ditambahkan lagi oleh Rasulullah semua yang bercakar dari burung. Saya yakin tambahan itu dasarnya adalah wahyu. Betul tidak? Pasti Rasulullah dasarnya wahyu. Karena Al-Quran menjelaskan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Muhammad itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Tapi Rasulullah itu berbicaranya itu dasarnya apa? Wahyu yuha. Wahyu yang diwahyukan itu Rasulullah. Al-Quran sendiri menjelaskan, wa ma yantiqu 'anil hawa. Muhammad itu tidak mungkin, Rasulullah Muhammad itu tidak mungkin berbicara dengan dasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan Nabi itu berbicara berdasarkan wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan. Jadi semua yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita itu dasarnya bukan hawa nafsu, tapi dasarnya adalah wahyu. Rasulullah mengharamkan binatang buas, ya dasarnya wahyu pasti. Rasulullah mengharamkan yang bercakar dari burung yang memiliki cakar, dasarnya bukan hawa nafsu, dasarnya pasti wahyu. Makanya kemudian mentaati Allah dan Rasulullah itu hukumnya wajib, meskipun perintah Rasulullah itu tidak ada di dalam Al-Qur'an. Seperti itu tadi, penambahan kelima dan keenam dari makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekali lagi sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang hidup di dua darat, itu fikih ijtihadi. Dan menjijikkan itu sangat subjektif loh Bapak Ibu. Gimana betul? Menjijikkan itu subjektif. Artinya tergantung siapa yang makan. Contoh, laron. Laron itu menjijikan apa tidak? Tidak. Itu kan bagi kita. Ya kan? Bagi orang lain bisa jadi menjijikan.
Cacing menjijikkan apa tidak? Menjijikkan. Itu kan bagi kita. Ya kan? Bagi orang lain, tikus saja di mana itu? Di Jepang itu, di Jepang, Korea apa Jepang? Korea, Cina, di sate Pak itu. Padahal tikus itu kan wakuli dinabin ya. Binasiba. Tikus itu binatang buas yang bertaring, itu jelas haramnya. Tapi kalau sifatnya menjijikkan itu sangat subjektif. Bisa jadi bagi orang lain menjijikkan, bagi yang lainnya tidak. Makanya ini fikih ini dalam hal pengharaman barang yang menjijikkan itu sifat ijtihadnya para ahli fikih. Itulah Bapak Ibu melengkapi penyampaian saya yang lalu tentang barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Innal halala bayyinun. Ini kesimpulannya nggih. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Famanit taqos syubhat faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Famanit taqos syubhat faqad istabra alidini wa irdihi. Innal halala bayyinun, yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun, kata Nabi, yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Nah, perkara yang diantara halal dan haram yang belum jelas hukumnya itu adalah perkara-perkara yang mustabihat atau subuhat. Tidak jelas kehalalannya, tidak jelas keharamannya, itu perkara yang subuhat. Famanis takos subuhat, famanit takos subuhat, barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara yang subuhat, itu lebih selamat. Faqad istabra alidinihi wa irdihi. Dia sungguh telah selamat kehormatan dan agamanya. Jadi kalau kita dihadapkan pada perkara yang subuhat, yang paling baik bagaimana Bapak Ibu? Diambil atau ditinggalkan perkara subuhat itu? Ditinggalkan. Jadi kita mendapatkan sesuatu ini hukum haramnya tidak jelas, hukum haramnya juga tidak jelas. Kata Rasulullah, "Famanit taqos subuhat faqad istabra alidinihi wa irdihi." Itu lebih selamat agamanya kalau kita meninggalkan yang subuhat. Paman waqa'a fi subuhat waqa'a fil haram. Orang yang terjebak dalam subuhat itu terjebak dalam perkara yang haram. Maka sebaiknya kalau dihadapkan pada perkara yang subuhat, sebaiknya kita diperintah untuk meninggalkan. Adapun selain yang halal, yang haram, pokoknya yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, yang tidak jelas itu remang-remang itu adalah subuhat. Dan subuhat itu sebaiknya ditinggalkan. Maka sesuatu yang menjijikkan, meskipun itu sangat subjektif, ya sebaiknya juga ditinggalkan. Nah, itu. Itulah Bapak Ibu sedikit yang saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, masih ada waktu barang 5 menit. Ada yang bertanya? Boleh. Kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak, itu katak bagaimana Pak? Katak. Hah? Kodok, katak. Oh kodok. Nah, itu kan itu ada hadisnya bagaimana itu Pak? Terima kasih. Kata atau kodok dalam Al-Quran juga tidak disebutkan. Dalam Al-Quran tidak disebutkan. Itu kalau dalam fikih masuk yang diharamkan karena hidup di 2 alam. Hidup di 2 alam, yaitu di darat dan di laut. Tapi sekali lagi, fikih itu wilayahnya ijtihad. Ijtihad itu apa ya Bapak itu? Ijtihad itu badlul juhdi linaili hukmin syar'iyyin mustadilan bil Qur'anil wa hadis. Yaitu ulama ahli, ulama fikih mencurahkan segenap kemampuan untuk mengambil hukum berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Jadi kalau ulama fikih ada yang mengharamkan kodok, itu sifatnya ijtihad, pendapat ahli fikih.
Apa ada yang mengharamkan kodok? Ada. Apa ada yang menghalalkan kodok ulama? Ada juga. Wong itu wilayahnya fikih. Jangan kerso makan kodok. Ya kodok, lihat dulu kodoknya ya. Kodoknya. Ya kalau ini fikih sih Pak Ibu. Fikih itu banyak di dalamnya adalah hal-hal yang perbedaan pendapat. Monggo penjelasan akan yang mana. Bagaimana di Muhammadiyah? Saya belum mengkaji kalau di tarjih termasuk Muhammadiyah lebih cenderung kemana kan begitu ya? Kalau di Muhammadiyah itu tarjih itu lebih cenderung kemana? Mengharamkan atau menghalalkan. Meskipun ulama pasti berbeda pendapat. Sebagian ada yang menghalalkan kodok, sebagian juga ada yang mengharamkan kodok. Tapi kalau dirujuk pada Al-Quran yang hanya 4 itu tadi, kemudian tambahan Nabi yang 2, semua binatang buas yang bertaring, semua burung yang bercakar, kodok tidak termasuk. Tidak termasuk. Nanti insya Allah kami kaji lebih lanjut bagaimana pendapat Muhammadiyah. Karena kita kan di Muhammadiyah Bapak Ibu ya, sesuainya sesuaikan dengan tarjih. Tapi untuk keilmuan, kajian-kajian begini ini juga boleh. Karena tidak semua permasalahan di masyarakat itu sudah dibahas di tarjih, belum. Karena tarjih itu biasanya membahas itu berdasarkan pertanyaan yang masuk, berdasarkan pertanyaan yang masuk. Masih ada lagi? Masih ada 5 menit, monggo. Monggo silakan satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan sembelihan. Kita untuk menyembelih adalah tujuannya untuk dimakan. Jadi ada permasalahan hewan yang disembelih selain menyebut nama Allah. Ini tujuannya apa, ikannya atau tujuannya? Karena ada mungkin disembelih karena untuk berhala, juga disembelih karena untuk dimakan. Saya mohon penjelasannya bagaimana. Pertanyaannya gimana tadi Pak? Disembelih karena apa? Disembelih tanpa Menyebut nama Allah. Sebaiknya kita beragama itu al-ihtiyat. Beragama itu adalah keterhati-hatian. Kalau kita menyembelih 10, ya bismillahnya 10 kali. Agama itu berhati-hati. Semakin seseorang berhati-hati, semakin dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kalau ibadah kurban kok menyembelih sampai 10, ya bismillahnya 10 kali. Bismillahnya 10 kali. Nah, sekarang bagaimana kalau dalam pabrik pemotongan ayam yang sehari nyembelihnya 100.000 ekor? Betul tidak? Menyembelihnya pakai mesin. Yang menyembelih mesin bukan kita. Yang menyembelih itu mesin, Pak, pakai alat. Bismillahnya gimana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Nyalakan mesin. Sret 1.000. Kira-kira sah ya? Lalu yang menyembelih bukan tangan kita kok. Yang menyembelih kan pisau yang dipegang oleh mesin. Tapi kan mesin tidak akan bergerak kalau tidak dinyalakan oleh tangan kita. Makanya ketika menyalakan mesinnya ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nyalakan mesinnya berputar, nyembelih semuanya. Kita perlu bismillah enggak untuk 100.000 itu? Yo, bisa lebih cepat nyembelihnya daripada basmalahnya. Enggak, benar? Seret. Bismillah. Gimana benar? Sekali motong mesin bisa 100.000.
Bilang 100.000 peng bismillah peng 100.000 gimana coba? Nah itu namanya fikih kontemporer begitu itu. Ya bismillahnya ya tentu ketika kita menyalakan mesin, karena mesin akan mati, tidak bisa menyembelih kalau tidak kita bunyikan mesin pemotongnya. Nah begitu. Nah sekarang orang nyembelih kerbau, bismillahirrahmanirrahim disembelih. Kemudian kepalanya ditanam di bawah jembatan karena mau peresmian. Halal atau haram nih kok? Haram dagingnya. Meskipun lisannya mengucap bismillahirrahmanirrahim, itu sebenarnya bukan dipersembahkan untuk Allah, tapi dipersembahkan untuk jembatan. Meskipun lisannya mengatakan bismillah, tapi hatinya sebenarnya dia dikorbankan untuk jembatan. Kan ada yang dikorbankan untuk berhala, hukumnya haram ya? Apa hanya berhala toh? Enggak, ya termasuk untuk jembatan, untuk dilarung di laut, untuk dipersembahkan ke gunung, dipersembahkan ke danau. Meskipun lisannya mengucap bismillah, tapi hatinya sebenarnya diniatkannya itu tadi dipotong bukan karena Allah, tapi dipotong karena jembatan, karena berhala, karena laut, karena gunung, karena danau dan lain sebagainya. Allah tidak bisa dibohongi. Meskipun lisannya bismillah, kalau hatinya niatnya untuk selain Allah, ya tentu hati itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi haram hukumnya haram hukumnya memakan daging sapi, kerbau yang disembelih, yang kepalanya dipersembahkan untuk jembatan yang akan diresmikan. Itu sebenarnya dia nyembelih bukan karena Allah, meskipun lisannya mengucap bismillah, tapi dipersembahkan untuk jembatan itu sebenarnya. Meskipun mengucap bismillah. Berarti kepalanya haram, dagingnya halal. Tidak begitu. Dalam Al-Quran jelasannya begini Bapak Ibu. Ayat yang Bapak sampaikan itu bunyinya begini. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaiton fastanibuhu la'allakum tuflihun. Innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, wal maisiru wal judi dan judi wal ansabu, binatang yang sembelih untuk berhala, wal azlamu, mengundi nasib dengan anak panah, rizqum min amali syaiton, perbuatan keji dari perbuatan setan, fastanibuhu, maka jauhilah. Kita disuruh menjauhi apa? Khamr, judi, mengundi nasib dengan anak panah, dan berkurban untuk berhala. Jadi binatang kurban yang dikurbankan untuk berhala otomatis haram dari kepala sampai ekornya. Tidak bisa diambil kesimpulan yang haram hanya kepalanya tok, badannya halal, tidak. Yang haram adalah yang disembelih itu baik dari kepala sampai ekornya, meskipun yang dipersembahkan hanya kepalanya tok. Wa ma uhilla li ghairillahi bi, yang disembelih bukan tapi huriman amkul maitatu wadamu, ya sa'alunaka anil innamal khomru wal maisiru wal ansab. Al ansab itu berkorban untuk berhala. Jadi semuanya dari binatang yang disembelih, yang dikorbankan untuk berhala, meskipun yang ditanam hanya kepalanya tok, bukan berarti pemahamannya yang diharamkan hanya kepalanya tok, tapi semua dari binatang itu kemudian menjadi haram. Apa ada Bapak Ibu di Indonesia menyembelih terus kepalanya ditanam untuk jembatan atau untuk bendungan? Wonten mboten? Wonten. Banyak. Itu enggak boleh, itu dimakan dagingnya, tidak boleh, karena pada hakikatnya dia dikurbankan bukan untuk Allah, tapi dikurbankan untuk selain Allah. Apakah itu berhala, jembatan, bendungan dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah,
Mari kita itibak saja kepada pendapat para ulama dalam fikih, yaitu yang keterhati-hatian. Sesuatu yang menjijikkan kemudian diharamkan itu adalah istihad keterhati-hatian. Meskipun menjijikkan itu sangat subjektif. Bisa jadi bagi saya menjijikkan, bagi panjenengan tidak. Atau sebaliknya, bagi panjenengan menjijikkan, bagi saya tidak. Jadi ukurannya sangat subjektif, tergantung orang-orangnya. Maka beragama itu adalah keterhati-hatian. Semakin kita berhati-hati dalam agama, itu semakin baik. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita terjaga dari yang haram dan tercukupkan dari yang halal. Makanya ada doanya kan Bapak Ibu. Allahumma kfina bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah kami dari yang halal-halal saja dan hindarkanlah kami dari yang haram. Allahumma kfina bihalalika an haramika. Nggak ada itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk terhindar dari perkara-perkara yang subuhat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.